Halo guys, balik lagi sama gua Kelvin dari Teknogeek. Ya, kali ini gua akan ngeversusin dua konsol yang sebenarnya bukan konsol sih, handheld PC yang under 10 juta ya. Walaupun sebenarnya salah satu dari mereka sebenarnya udah naik harga nih, si Steam Deck OLED udah naik harga, dan kalau kalian mau cari yang baru udah pasti nggak bakal dapet di bawah 10 ya. Kalian harus cari yang second. Dan ya, kali ini gua mau bandingin Steam Deck OLED sama si ROG Xbox L yang putih yang pakai Z2A, karena untuk di bawah 10 juta sebenarnya ada satu lagi kandidatnya, yaitu adalah Legion Go S. Tapi sayang sekali gue nggak punya, lagi nggak megang tuh barangnya. Tapi itu juga salah satu opsi yang menarik. Oke, langsung aja kita mulai secara perbandingan. Ini gue pakai ngerekamnya agak berbeda dikit ya, bukan pakai modelan B-roll dan lain-lain, karena gue merasa ini akan lebih mempermudah juga untuk gue ngejelasin. Gue semoga tidak terlalu berlibat karena gue udah siapin script juga ataupun sediain tabel comparisonnya buat langsung bandingin. By the way, ini Steam Deck OLED akan gue cas dulu karena ternyata baterainya sudah habis. Oke, paling kita ngomong untuk masalah pertama yaitu adalah layar. Untuk di sini layar gue harus akui Steam Deck jauh lebih menang ya. Layarnya dia pakai OLED 7,4 inch, temen mungkin yang menjadi sayangnya adalah resolusinya masih 800p. Tapi walaupun begitu 800p menurut gue lebih dari cukup ya. 800p masih bagus banget untuk dipakai, dilihat di mata juga gak ada masalah sama sekali. Kalau kalian tanya versi LCD gimana, gue juga pernah pakai versi LCD sebelum pakai OLED. Itu versi LCD-nya layarnya lebih kecil di 7 inch dan untuk refresh rate-nya hanya bisa 60Hz. Sedangkan di Steam Deck OLED ini dia refresh rate-nya udah bisa sampai 90Hz ya. Nah, jadi itu dia, kalau untuk layar ini masih jauh lebih superior ya, walaupun cuman 800p. Terus gimana dengan ROG Xbox L? Layarnya jelek dong? Enggak. Layarnya untuk sebuah IPS menurut gua masih bagus banget untuk dilihat di mata. Kalian bisa lihat sendiri. Ini masih cakep di mata. Ini kayaknya gua agak terlalu terang ya, jadi warnanya agak over. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini gambarnya masih bagus banget. By the way, ini kalau kalian tanya kenapa berubah, ini pakai CSS loader ya, jadi dia agak berbeda. Ini pakai Diki loader di sini nih. Ya, di sini agak berbeda. Nanti mungkin gua akan bikin video terpisah, tapi kalau kalian penasaran. Dan untuk kualitas layar masih cakep banget. Kalian nggak perlu khawatir untuk masalah itu. Dan di sini untungnya juga apa? Layarnya dibandingkan Steam Deck OLED, kalau dia Steam Deck OLED itu cuma 800p 90Hz. Terus kalau untuk refresh rate-nya juga di Steam Deck lebih jelek lagi di 60Hz. Di sini jauh lebih bagus, dia 1080p 120Hz dan apa? Udah support sama VRR ya, betul. Kalau di Steam Deck OLED ini sayang sekali dia nggak ada support sama VRR ya. Kalau kalian tanya VRR buat apa? Itu dia variable refresh rate yang gunanya itu adalah untuk bikin refresh rate-nya itu bisa menyesuaikan sama FPS kalau nggak salah, seingat gua. Itu jadinya nggak akan mengurangi namanya bukan stuttering, namanya apa? Dia suka patah-patah di layarnya. Gue lupa istilah jelasnya apa itu. Nah, itu yang membuat dia berbeda. Nah, itu untuk urusan layar. Nah, terus gimana kalau untuk masalah prosesor ataupun ya spek core yang merupakan salah satu intinya ya. Kalau untuk di Steam Deck yang LCD itu dia pakai namanya AMD Iris yang untuk itunya 7 nanometer, sedangkan kalau di Steam Deck OLED itu dia pakai AMD Sephiroth. Itu dia punya kemampuan punya apa namanya? Fabrikasinya di 6 nanometer ya. Yang tentunya ini jauh lebih awet baterai dan secara performance juga ada peningkatan sedikit lah dibandingkan Steam Deck LCD. Terus kalau di Asus ROG Xbox Ally Z2A itu dia pakai Ryzen Z2A yang ini sebenarnya mirip banget sama si Iris tapi dia lebih kencang dikit. Jadi secara comparison test game, gue ada bikin video shortnya juga, kalian bisa lihat tuh. ROG Xbox Ally itu punya kemampuannya lebih kuat ya dibandingkan si Steam Deck OLED. Kita langsung comparison satu game aja kali ya yang ada di sini. Nah, ini gue coba main di settingannya, kalian bisa lihat ya. Ini harusnya gue samain kayak si ROG Xbox Ally ya. Untuk settingannya sendiri dia grafiknya ada di 720p, 60 fps dan ini semuanya low ya, nggak ada yang gua naikin. Kenapa nggak 90 bang? Nggak bisa nyampe juga kok, di Steam Deck ini agak berat ya. Terus kalau kalian tanya gimana kualitas gambarnya, kalau untuk pas lagi cutscene tentunya masih bagus, tapi kalau kalian tanya untuk gimana di world-nya, paling burik di karakter ya, kan bisa lihat sih ini burik banget. Ini kayaknya di scalingnya kena di dynamic di 50% ya. Ini kelihatan burik. Tapi tentunya biasa kalau kalian ekspor sebenarnya nggak bakal terlalu kelihatan juga sih. Maksudnya nggak bakal konsen ke situ juga ya. Ini gue coba battle ya. Dia dapat kisaran 40, 30 sampai 40 FPS-an. Aduh, bentar ya. Mohon maaf, gue udah lama nggak main jadi lupa. Ini gue pakai high potion dulu. Ya, ini dapat lagi battle masih dapat di 30 sampai 38 loh. Ini monsternya ada 3 di sini. Jadi
Kalau kalian tanya masih mantap gak main di Steam Deck? Masih kok, masih cakep banget. Kalau kalian masih punya, menurut gue stay aja. Dan kalau lagi nggak terlalu berat, dia bisa dapet di 40-an ya, tadi kalian lihat sendiri. Ya itu mungkin tes satu game aja, gue nggak mau tes terlalu banyak, nanti semua game susah. Tapi ini contoh salah satu. Kalau kalian tanya Steam Deck masih mantap gak? Masih mantap. Kita langsung pindah aja ke si ROG Xbox Ela ya. Oke, lanjut di ROG Xbox Ela ya. Di sini gue settingan samain dulu, walaupun dia capable di 1080p, gue akan coba di 720p dulu untuk sebagai comparison FPS ya. Dan kalau ditanya seberapa lancar, ini by the way gue FPS-nya gue pakai full DDP ya. Ya ini the tanpa limit. Nah, kita langsung turun aja. Dan untuk secara FPS sebenarnya di sini jauh lebih tinggi ya. Kalian bisa lihat sendiri dapatnya di kisaran 50 sampai 60 FPS, bahkan bisa sampai 60 nih. Nah, kalau lagi battle, nah dia dapat di sebenarnya lebih tinggi sedikit doang sih, nggak jauh ya. Kalau di FF7 ribet kalian bisa lihat bisa sampai 50 fps, sedangkan kalau di mana namanya di Steam Deck itu kan maksimal di 40-an ya. Ini bisa dapat di 50 sampai 54 fps. Jadi kalau ditanya seberapa jauh, peningkatannya sekitar 10 sampai 20% sih sebenarnya. Terus ya enaknya di sini ya kita bisa main di 1080p. Ini gue langsung balik ke depan dulu biar kita bisa langsung ke 1080p ya. Oke, ini lanjut di 1080p. Ini tadi gue udah ke depan dan dapat FPS-nya di 30-an, dan menurut gue malah mendingan main 1080p karena FPS-nya juga di kisaran masih sedikit sama ya, di sekitar 30 sampai 40. Nggak terlalu beda jauh, dan di 1080p ya bakal dapat visual yang lebih cakep ya pastinya. Jadi kalau lu tanya gimana dengan Xbox Ela, apakah secara performance meningkat? Itu jelas meningkat dong. Di sini bisa 1080p dan dapat FPS-nya masih cukup bagus ya, di 38 sampai 39 FPS-an nih. Mungkin dia nggak bisa nyampe ke lebih dari 40 sayang sekali, tapi 30-an menurut gue udah oke juga kok, termasuk smooth ya. Nah, ngomongin masalah audio, sebenarnya tadi kalian bisa dengar di Steam Deck sama di ROG Xbox Ela ya. Secara audio, ROG sebenarnya lebih unggul dikit, tapi untuk sekarang ada sebuah kelemahan yang terjadi di ROG Xbox Ela, yaitu apa? Kalau kita main game yang terlalu berat, ataupun sebenarnya nggak selalu game berat sih, game tertentu, itu suka swap audio antara kiri dan kanan nih. Ini memang known bug di Bezide. Gue udah coba di pakai Windows. Kalau di Windows nggak ada masalah sama sekali. Kalian mungkin bisa lihat ya, pas di video ini keluar harusnya udah ada si reviewnya ROG Xbox Ela, dan kalian bisa lihat kalau di video pas gue pakai Windows itu nggak ada masalah sama sekali, nyaman. Tapi memang performanya kalau di Windows lebih turun lah. Jadi ini ada bug di Bezide nih kalau untuk sekarang ya. Gue belum coba SteamOS di sini. Mungkin kalau ada waktu gue akan sempat gue coba tes, tapi kayaknya gue nggak bakal tes. Jadi kalau kalian nanya apakah cocok pakai Bezide di sini, untuk sekarang enggak. Pastikan kalian cari juga di update forum apakah bug ini udah ke-fix atau belum. Kalau nggak salah itu kejadiannya di kernel atau di update version setelah bulan Maret sekian gitu. Nanti kalian harus baca lagi ya kalau mau pakai Bezide. Jadi kalau kalian tanya masalah suara bagusan yang mana, ya suara bagusan ROG Xbox Ela sedikit ya. Steam Deck gak jelek, menurut gue Steam Deck juga tetap bagus kok kalau untuk masalah suaranya ya. Oke, jadi itu dia kalau masalah performance. Gue bahas sekilas saja, tapi kalian bisa langsung cek di masing-masing video reviewnya ya. Gue udah taruh cardnya juga, dan kalian bisa cek ini kalau untuk per detail pas setiap gamenya itu harusnya gue tesnya ada beberapa yang mirip, dan kalian tinggal compare sendiri lah ya. Tapi singkat ceritanya adalah ROG Xbox Ela tentunya punya performance yang lebih tinggi sedikit, sekitar 10-20% aja, memang nggak jauh ya. Nah, kalau untuk masalah baterai, Steam Deck OLED sama ROG Xbox Ela punya baterai capacity yang sama. Mereka punya baterai capacity di 50 Wh, dan dua-duanya menurut gua sama-sama awet. Tapi yang menjadi masalah adalah ROG Xbox Ela ini baterai tidak seawet dengan Steam Deck, dan itu yang menjadi masalah adalah karena layarnya adalah tidak OLED di sini. Di sini OLED udah jelas punya hitam pekat, dan kalau untuk pas lagi game-game yang banyak hitamnya dia jauh lebih awet. Selain dari itu juga TDP maksimalnya dia maksimal di 15, di sini 20. Jadi kalau kita bandingin masing-masing kita battle ini 20 sampai 15, ya udah jelas 20 makan baterainya lebih gede, dan jatuhnya nanti akan jauh lebih kecil, dan ya performance tadi 20% itu sebenarnya didapetin dari watt yang bisa lebih gede juga ya. Jadi kalau kita tanya secara full TDP gimana, dua-duanya tentu Steam Deck OLED ini jauh lebih menang. Tapi kalau masalah di low watt TDP hampir mirip-mirip, tapi Steam Deck OLED jauh lebih optimize ya. Namanya ini kan device
device first party ya. Jadi kalau untuk masalah OS yang kita akan bahas juga sekarang, OS-nya jauh lebih mantap, lebih smooth di sini. Ini kan pakai BZ ya, nggak pakai SteamOS sendiri, karena SteamOS kalau di websitenya Steam itu sendiri ini masih hitungannya beta. Jadi tidak akan sesemut itu. Dan menurut gua, tapi kalau misal BZ sini sayang sekali masih ngebug. Jadi gua kecewa juga pakai BZ di sini ya. Jadi powernya nggak sekencang itu. Mungkin gua akan coba flash ke SteamOS nantinya. Dan pas video ini direkam, gua belum pakai di SteamOS ya, karena gua malas reinstall gamenya aja. Gua mesti download lagi dan gua kebetulan belum sempet. Jadi kalau masalah OS di sini lebih nyaman. Dan salah satu hal yang gue suka di Steam Deck, fitur yang paling gue suka ya, kalau gue download nih terus belum selesai, dan misalkan kalau lu mau tinggal tidur di ROG Xbox Ally ataupun dia yang lainnya pakai BZ itu nggak akan bisa. Jadi kalau kita langsung sleep ya udah mati. Di Steam Deck ini OS yang punya fitur lebihnya adalah, nah, kita bisa continue downloading kalau lagi mati. Dan jadinya ini salah satu fitur yang gue suka kalau kita pencet. Nah, jadi kayak gini ya. Terus kita bisa wake device juga kalau misalnya mau balik normal. Kalau nggak ini nanti dia akan layarnya hitam, tapi sebenarnya masih download. Setelah kelar download baru dia nge-sleep. Jadi dia bakal download dulu sampai kelar, nanti dia bakal sleep. Itu salah satu fitur yang gue suka di SteamOS yang asli ya. Kayaknya ini cuma di Steam Deck doang. Karena pada saat waktu itu di Legend GoS, gue katanya sekarang udah dapat update atau belum. Di Legend GoS itu nggak bisa ada fitur kayak ginian. Jadi memang itu fitur yang khusus ada ya, namanya ini anaknya langsung dari Valve ya, buatan Valve. Sedangkan di sini ya sayang sekali untuk BZ-nya bahkan masih ngebug. Nanti SteamOS-nya bakal gue tes di video reviewnya kali ya. Atau sebenarnya gue kayaknya nggak bakal tes lagi sih. Kayaknya mendingan di sini tetap pakai di Windows aja untuk sementara, karena waktu gue tes di Windows juga itu beberapa tes performance game itu sebenarnya masih oke, karena entah kenapa Asus ini bikin OS-nya bagus banget menurut gue. Fitur optimisasinya itu cukup oke, yang bikin di Windows itu kalau kita jalanin di 10 watt dia masih bisa berjalan dengan baik, karena biasanya 10 watt itu udah nggak berjalan dengan baik, atau 8 watt aja kadang di Windows sudah masalah. Tapi di Z2A itu waktu gue kemarin tes 8 wattnya itu masih berfungsi dengan baik, tapi memang nggak semua game ya. Nah, lanjut kalau untuk masalah pergripan. Nah, di sini Steam Deck itu masih sangat nyaman banget. Ini pegangnya masih jauh lebih cukup enak ya. Secara ergonomis sama body design ya. Ini gue juga banding bodinya. Ini mantap, dan fitur yang paling mantap ini adalah keyboard di sini ya, yang kita sebenarnya bisa pakai buat sambil ngetik nih. Ini sebenarnya fitur yang cukup menyenangkan ya. Jadi ketiknya lebih cepat. Tapi ini perlu penyesuaian aja menurut gua. Dan ya ini bodinya secara megang enak, untuk nyampe ke analognya mantep. Terus kalau misalnya kita pakai buat pakai keyboard buat ketik-ketik juga bisa. Terus juga kalau untuk feel buttonnya sendiri itu dia modelnya membran. Tapi walaupun membran masih enak di ini ya, pencet ya. Jadi nyaman. Tombol L1 R1-nya juga aman. Terus ya hampir semuanya mantap. Di masalah bodinya, gripnya itu enak. Ini merupakan salah satu nilai jual dari Steam Deck OLED, karena secara gripnya lebih mantap. Bahkan waktu itu gue bandingin sama Legend GoS, ini tetap masih lebih nyaman sedikit ya. Dan kalau kita bandingin sama ROG Xbox Ally, ini jauh lebih nyaman. Ya betul, bentuknya yang sangat aneh ini secara desain, tombolnya membran juga. Ini masih enak dipakai dan tombol-tombolnya masih mantap. Tapi ya memang gripnya ini jauh lebih enak ya, karena ini menyerupai sama controller Xbox. Hal yang gua kecewa adalah analognya belum Hall effect. Iya, dibandingkan Steam Deck OLED ini udah Hall effect. Jadi itu salah satu yang gua agak sebel sih. Kenapa si ROG ini pelit banget ngasih analog Hall effect. Bahkan di ROG Xbox Ally juga sama itu belum Hall effect ya. Itu yang gua agak kecewa sama si Asus ya untuk device-nya itu sendiri. Nah, lanjut kalau kita bahas tentang masalah connectivity-nya. Untuk di varian Steam Deck yang LCD itu dia pakai Wi-Fi, masih Wi-Fi 5 ya. Lama Bluetooth-nya itu 5,0, tapi kalau untuk USB-C-nya masih sama nih. Dia pakai USB-C yang 3,2. Tentunya udah support buat display out ya. Makanya kita bisa pakai di docking gitu. Yang gua udah jelasin juga di video Steam Deck juga. Selain dari itu dia masih punya jack audio tentunya, jadi masih nggak ada masalah sama sekali. Nah, dibandingkan sama ROG Xbox Ally ini sebenarnya hampir sama. Perbedaannya adalah di Bluetooth 5,4-nya aja. Jadi dia Bluetooth lebih tinggi sedikit. Untuk Wi-Fi-nya sama kayak si Steam Deck OLED ya. Jadi dia pakai Wi-Fi 6E. Untuk USB portnya sendiri dia udah punya dua nih, USB 3,2, dua-duanya 3,2, yang tentunya ini bisa berfungsi ya lebih mantap lah ya. Ini kalau ngomongin kenapa gue bilang gini, di ROG Ally yang versi awal kan gue punya tuh itu portnya cuma satu. Jadi kalau kita udah colok nggak bisa pakai yang lain lah, itu agak kecewa sih. Jadi misalkan lu colok charger atau mau sambil display out itu nggak bisa, mesti punya dock lah. Selain dari itu hampir sama, bedanya adalah micro SD card slotnya di sini dia udah UHS 2 ya. Jadi
Jadi masalah speednya bisa lebih tinggi sedikit, tapi juga kalau misalkan kalian pakai SD card yang masih UHS 1 ya nggak ngaruh juga sih sebenarnya di sini. Tapi itu akan menjadi catatan penting kalau misalkan kalian beli SD cardnya yang punya kualitinya lebih tinggi, tentu speed untuk loading gamenya akan jauh lebih baik. Nah, untuk RAM dan storage, kalau di Steam Deck LCD itu dia bisa dapet ada yang varian paling rendahnya di 64 GB. Yang sama sekali gue nggak rekomen lu kalau misalkan beli itu nemu second, jangan beli walaupun lu udah dibonusin SD card. Catatannya adalah karena sayang banget kalau lu install gamenya semua di SD card, karena ada penurunan speed sedikit ya di 64 GB itu. Jadi mendingan kalian langsung belilah minimal yang 256 lah ya carinya. Kalau 64 itu kalian saran gue kalau dapat 64 yang murah ya di upgrade SSD-nya ya. Cuman problemnya adalah SSD juga sekarang lagi pada mahal. Jadi gue juga susah untuk menyarankan. Kalau kalian dapetin 64 polosan juga kalian mesti beli lagi SD card lagi mahal banget. 128 GB aja sekarang sekitar 300 ribuan, sedangkan di 256 tuh di 500. 512 itu sekitar 1 jutaan dan 1 tera itu hampir 2 juta ya. Jadi udah mahal banget kalau beli SD card sekarang. Kalau menurut gua carilah yang sesuaiin harganya. Kalau menurut gua di harganya si Steam Deck LCD. Sedangkan kalau di Steam Deck OLED sendiri variannya cuma ada 2. Dia ada yang di 512 GB sama di 1 tera. Tapi kalau di 1 tera itu kelebihannya adalah dia tasnya ada beda sedikit sama layarnya udah anti glare. Tapi 1 terabyte itu jarang banget kita bisa ditemuin karena kayaknya gua jarang lihat orang jual juga sih. Lebih banyak orang jual yang 512 GB dan 512 GB ini juga harganya di kisaran sekitar 8,5 juta ya sebenarnya kalau yang secondnya. Sebenarnya waktu itu harga baru masih bisa dapat di 8,5 sampai 9 ya waktu tahun lalu. Sekarang udah hampir mustahil, gue hampir gak bisa nemuin di toko, jadi itu agak sulit. Kalau kalian beli second, pastikan kalian cek yang benar atau misalnya beli dari teman kalian yang kalian udah tahu lah ya mereka cara pakai gimana. Jadi memang Steam Deck OLED ini harganya lagi sangat digoreng juga. Harga secondnya bahkan naik ya, kadang-kadang naik, ada yang jual di sekitar 8,5 sampai 9 ya. Itu kalian tinggal pintar-pintarnya lah cari lah ya, banyak aksesoris dan lain-lain itu kalian tentuin sendiri. Sedangkan kalau si ROG Xbox Ally, harga officialnya dan dia varian RAM dan storage itu sendiri di 16 GB, storage-nya 512. By the way, tadi gua agak lupa kalau untuk RAM-nya dua-duanya udah pakai LPDDR5 ya, jadi udah sama-sama kencang. Nah, untuk si ROG Xbox Ally ini harga officialnya itu sebenarnya di 10 juta dan ini adalah salah satu yang tidak naik harga. Betul, gue juga cukup agak shock karena dia salah satu yang nggak naik harga. Tapi nggak naik harga karena waktu ini rilis itu sebenarnya nggak worth it. Iya bener, di harga 10 juta ini salah satu yang mahal karena apa? Ada Legend Go S. Iya, Legend Go S itu menepis ROG Xbox Ally ini sangat-sangat kencang sampai dia sangat tidak worth it. Dan kalau kalian cari sekarang kadang dia tuh bisa diskon dapet di 8 sampai 8,5 juta yang menurut gue masih cukup oke lah ya kalau kalian cari handheld PC. Kalau kalian cari second kadang juga ada yang jual sampai 7,5 sampai 8, tapi itu agak jarang dan menurut gua carilah yang menurut kalian itu cukup oke. Karena ini sendiri gue juga beli yang second di 7,5 jutaan ya. Jadi karena gue sendiri juga waktu beli second gue cari yang bener-bener hampir gak ada minus lah biar puas lah ya. Kalau nggak kadang beli dari orang asing itu agak susah ya. Jadi itu dia kalau untuk kita perbandingin masalah harga dan juga untuk varian RAM dan storage yang tersedia ya. Kalau kalian bandingin dua ini, mana yang gue sarankan? Gue sarankan kalian mengambil kalau yang carinya official, yang resmi. Kalau nanti ada apa-apa mau klaim gampang, ya ROG Xbox Ally gue sangat sarankan. Tapi kalau secara value to money-nya ya, waktu tahun lalu itu Steam Deck sangat value to money, layarnya OLED, cakep. Resolusi 720p menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Maksud gue, 800p itu nggak ada masalah sama sekali karena dia punya kualitas yang cukup oke dan juga support dari SteamOS-nya juga mantep. Dan untuk main game menurut gue masih lebih dari cukup lah ya, 800p itu masih enak di mata kok. Jadi kalau kalian tanya di antara dua ini mana yang gue lebih rekomendasikan, ya kalian tentukan sendiri. Mau cari layar cakep, support parts party-nya mantap ini, kalau kalian mau cari yang support dari brandnya langsung official, belilah si ROG Xbox Ally. Dan mungkin yang gue akan sebut juga dibandingkan sama Legend Go S, gimana yang Z2 Go itu menurut gue jauh lebih baik dibandingkan si ROG Xbox Ally yang Z2A ya. Yang sangat disayangkan adalah sekarang kalian tidak akan bisa menemukan Legend Go S dengan harga yang murah. Z2 Go sekarang udah hampir digoreng di hampir 10 juta lebih kadang. Kalau kalian masih nemu di 9 juta itu menurut gua beruntung banget. Kalau kalian mau beli gas aja 9 juta itu oke kalau kalian dapat di harga baru. Tapi kalau kalian cari second sebenarnya masih banyak juga yang kadang jualnya di 7 sampai 8 jutaan. Itu kalian tinggal pintar-pintarnya aja kalau beli second itu, misalnya dia banyak bonusnya ataupun secara kualitas barangnya masih bagus atau enggak ya. Jadi kalian pintar-pintarnya aja sendiri. Jadi itu dia conclusionnya ya, kalian tinggal pilih aja antara tiga itu mana yang kalian suka. Nanti ya semoga video ini cukup membantu ya. Sorry banget kalau misalkan
masih banyak kekurangan yang terjadi di video ini. Kalian boleh komentar juga apa yang perlu gue improve di video yang kayak gini ya. Dan kalian suka nggak sih dengan video comparison kayak gini, atau misalnya kalau gue review langsung secara dari kamera sama langsung shoot dari atas, apakah itu jauh lebih enak dibandingkan gue review kayak yang biasa lah ya. Kalian boleh komentar di bawah, siapa tahu itu cukup membantu untuk jadi inspirasi gue juga ya. Ya gue nggak mau panjang-panjang, kita langsung closing aja ya. Kalian tinggal tentuin di antara dua ini ya. Gue Kelvin dari Teknogeek pamit dulu, dan ya jangan lupa like, kalau nggak suka boleh dislike ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye.